Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Ibu-ibu, kita ini kan yang kemarin sudah saya jelasin konten pelajaran juz 4 ya. Kita masih latihan tasrif ya. Tasrif istilahi, tasrif lugawi ya. Nah, jadi nanti ada kosakata-kosakata yang perlu saya bahas terkait masalah bentuk kosakatanya, dia mujarad atau mazid, isim atau fi'il. Itu kalau ada yang gorib-gorib kita bahas. Gorib-gorib itu ada butuh perhatian khusus gitu. Ini kita latihan penerjemahan dulu ya. Nanti kalau ada catatan-catatan sambil di ini. Ini file juga nanti akan bisa di backup di channel kalau mau diulang, ditonton ulang ya, insyaallah. Baik. Ibu Karim. Ada Bu Retno. Bu Retno udah belajar tadi? Insya Allah, Tat. Iya, Tapi baiklah. ya mudah-mudahan ya, Tat. Ya, mudah-mudahan bagus. Ini Ibu mulai dulu lengkapi terjemahan ayat. Kita ada yang belum dibahas nggak pertemuan sebelumnya? Kayaknya sudah ya, kalau yang ini. Udah semua Ustaz. Sudah itu. Langsung ke halaman pertemuan 2 aja. Silakan Ya, Bu Retno. langsung. Bu Retno yang pertemuan 2 ya. Iya. Ayat 101, 2 baris itu. Disempurnakan terjemahannya. Saya dulu. Iyalah. Oke, Sebagai penghormatan buat Bu Retno. Oke, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan kaifa, bagaimana? Ya, Tat. Ya. Terus ini takfuruna, menjadikan kamu kafir. Bikin domirnya kalian kafir. Kalian. Ya. Menjadi kalian kafir, menjadikan kalian kafir gitu ya, Tat? Kalian kafir gitu aja. Kalian kafir, oke. Terus wa antum, kamu ya, Tat. Kamu kita pakai ini aja. Kalau jamak kita bikin kalian kalau untuk lawan bicara dan ya. kalian, wa dan antum, kalian gitu ya, Tat. Itu telah padahal. Enggak, padahal itu tambahan, itu enggak ada perwakilan kosakatanya. Wa dan antum, kalian, tutsla, dibacakan. Dibacakan alaikum, kepadamu, ayatullahi, ayat-ayat Allah, wa dan ikum, kepadamu, pada kalian ya. Kepada kalian, Rasuluhu, utusannya. Oh, Rasul utusannya. Wa dan min, apa ya? Man, ding. Man, wa orang dan yang. Man. Apa tuh? Orang yang, man. Orang yang. Ya, astagfirullahaladzim, ini padahal. Man, orang yang. Maaf. Wa dan man, orang yang yaktasim, berpegang. Ya, berlindung bisa juga. Berlindung billahi, kepada Allah, fakot, maka apa ini? Maka qad, sesungguhnya. Sesungguhnya. Hudia. Dia ditunjuki. Ila, kepada sirotim mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Ini saya kok nggak bisa baca tulisannya sendiri sih. Iya.
catatan dulu ya. Kita fokus ke beberapa kata dulu yang mau saya bahas di sini. Pertama, kalau kaifa itu ya kata bertanya, kaifa bagaimana. Dan kemudian takfurun ini ya fi'il mudhari biasa. Ya. Nah, ini yang mau dibahas dulu nih. Kalian. Ya, ini dulu kita bahas dulu ya. Tutla ya. Kata tutla ini. Kata tutla ini mau kita bahas dia. Harus diuraikan dari Dibaca. ininya. Dari asal muasalnya. Oke. Dia kan dari kata apa itu? Kata tutla ini. Kira-kira. Dari kata tala yatlu. Yatlu. Ya. Tutla. Tala yatlu artinya membaca. Tala yatlu artinya membaca. Tapi yang di ayat itu kan bunyinya bukan tala, tapi apa namanya? Tutsla. Ya. Kalau ini tadi tala itu membaca. Yang dimaksud masdarnya ini apa? Tilawah. Masdarnya tilawah. Ini masdarnya tilawah. Oh. Ya, tilawah. Tilawatan ya. Tilawatan. Nah, itu kan kita sudah harus membiasakan ya. Kalau kosakata itu kita mengkoleksi kosakata itu 3 kosakata ya. Kalau kata kerja itu fi'il madi, fi'il mudhari, masdar gitu ya. Nah, yang di ayat kita ini kata tutsla ya. Itu adalah bentuk majhul atau kita bilang bina majhul dari yatslu ini. Apa ibu-ibu masih ingat tidak bagaimana mengubah kata yang bina maklum ke bina majhul gitu ya. Jangan lupa itu pelajaran dasar banget dalam bahasa Arab ya. Kalau misalnya siapa kasih dulu, ingat dulu. Siapa dulu ngasih dulu? Ingatnya gimana waktu itu mengubah kata dari bina kan kalau kata itu kan asalnya aktif ya. Nah, bagaimana mengubah bentuk kata dari aktif ke pasif atau yang kita sebut dengan bina maklum ke bina majhul. Nah, kasih dulu ingatan memorinya. Bina maklum mengubah kosakata. Kasih dulu Bu ini gimana Bu ini? Ya Ustadz belum diulang. AU, AI gitu ya? Iya itu masih ada ingatan tapi kurang yakin ya. Karena apa? Gimana tadi? Belakangnya U jadi A. Jadi gini ya, boleh sering-sering diingat, sering-sering diulang. Kalau perlu dicatat lagi, bagaimana mengubah kata apa tadi? Bina maklum ke bina majhul gitu ya. Nah, kita mulai dari fi'il madi ya. Dari fi'il madi dulu. Fi'il madi gimana caranya, yaitu domahkan awalnya, kasrohkan sebelum akhir. Domah. Inilah kaidahnya ya. Ya, namanya kita bilang kaidah mengubah ya. Dari bina maklum ya ke bina majhul. Istilahnya
Aktif. Bina maklum itu biasa kita sebut apa? Aktif ya. Ya, bentuk aktif ya. Aktif. Kalau bina majhul bentuk pasif ya. Fi'il ya. Fi'il madi ini kaidahnya ya. Nah, Berarti kalau salah jadi tuli. iya. Biasanya kita itu ngambil contoh dari ini ya, dari fa'ala dulu ya. Standar awal ya. Standar awalnya kan binanya ini kan wazannya fa'ala, Fa'il. kan kita harus begitu. Ini ingat fa'ala yaf'ulu ya, inilah. Jadi Bisa gede. fa'ala yaf'ulu itu. Ini dulu yang dari bentuk asal apa namanya, bentuk Wazannya. wazan pokoknya dulu, asalnya itu kan ini wazannya Fa'ala ya. fa'ala. Nah ini yang diubah jadi fi'il madi tadi gimana? Fi'il madi tadi Awal di doma. Awal. Kemudian awalnya kasroh kan Iya, akhirnya. Kasroh di akhir. itu Berarti kalau fa'ala jadi fu'ali. apa? Gitu Ustaz. Jadi apa? Fa'ala menjadi Fu'alu. hmm? Fu'alu. Jadi fu'ali ya. Fu'ali. Gimana sih? Fu'ali. Awalnya yang mana sih yang dimaksud Ibu? Awal? Awal yang mana? Awalnya yang fa Awalnya. bukan Ustaz. Hah? Ini fi'il madi. Fa-nya Iya, awalnya. iyalah. Inilah fa. Nih, saya geser dulu Oh, biar. jadi fu'ila ya. Iya, Oh fu'ila ya benar. iya, Kasroh sebelum akhir ya. iya. Kasroh sebelum akhir ya. Salah tadi. Iya benar. Jadi kasrohnya di tengah Kasroh fu'ila. sebelum akhir. Iya, kasroh sebelum akhir. Ya. Ya. Kasroh sebelum mana akhirnya? Lam. Lam. Iya. Lam Ustaz. Kasro'i jadi fu'ilu. Fu'ila. 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 Fa'alu. Ya, tafilu. Fa'ilu. Jadi yang tadi fa'ala menjadi Fa'ilu. Jadi fu'ila. Fu'ila. harokat akhirnya nggak usah diganggu, biarin. Oh, Ya, sekarang kita ke fi'il mudhari. Bagaimana kalau fi'il mudhari? Domakan awalnya. Ini apa? makan. Ini Patahkan fi'il akhirnya. ini. Bukan patahkan akhirnya, Ah ya, berarti bukan awalnya. Doma sebelum akhir. Kasroh doma akhir. awal. Kalau fi'il mudhari Domah di awal. Berarti- Terus fathahkan sebelum akhir. ya sama-sama dom awalnya kan? Ya. Jadi Patahkan sebelum akhir. tuh. Patahkan patahkan bukan Fathah. patahkan ya. Fathah itu. Fathah. Fathah. Iya. Fathah. Sebenarnya Iya, bacanya fathah ya Ustadz atau fatah. Itu kan kalau Patah kita Fathah. dalam lisan kita itu orang Indonesia kan cari mudah diucapin ya fathah katanya kan. Awal aslinya bunyi bahasa itu fathatun. Ya, fathatun. Buka. Oh. Fathah itu artinya membuka. Fathah. Berarti ha ya tak pakai ha bukan pakai ta. Fathah Pakai ha, Terus ada apa? pakai ha ya. bukan fatah. Pakai ha betul. Fathah. 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 Iya, kalau Sunda fathah.
Nah, inilah Berarti dia. fu'i Yuf'alu. fu'alu. Fa Fu fu fu'al. fu'alu. Katakan fu'al. Yuf'alu ya. Sebelum fu'a. Ada. Fu'ala. Ini yang sekarang mau dikerjain ya. Apa jadinya nih? Jadi Fu'al. yuf'alu. Domah kan awalnya berarti ya-nya domah, Iya, ya, ya kan? oh iya. Oh iya juga oh, pakai ya ya kalau enggak tak ya. Yuf'alu. Fu'a. Iya. Yuf'alu. Berarti enggak dong. Yuf'alu. Iya, yuf'alu. Harokat akhirnya jangan diotak-atik. Oh, Nah, ya benar kan yuf'alu. Udah betul, yuf'alu itu udah ditulis tuh. Yuf'ala. Jadi yutla. Oh yutla. Nah, ini yutla. nah baru ini. Nah, jadi kalau tala dipasifkan atau di apa namanya? Dibikin majhul, berarti kan domahkan awalnya, Ya, ya kan? Berarti Salah jadi Kalau Tu. tala yut. tuli. berarti lamnya diapain? Jadi Kasroh kan? di kasroh. Tuli. Tapi kan harokat kasroh ketemu alif nggak matching. jadi ya ketemu ya. Jadi Jadi dikasih ya. diganti ya, alifnya diganti ya supaya sesuai dengan ininya. Oke kan? Tuli. Yuf. Dom. Ya udah. Ini pasti Tuli. dia. Jadi dikasih ya, Pasti jadi ya. tulia. Jadi fu'ila. Jadi kata tala menjadi tulia. Tuli. Kalau yatlu, Oh, dari itu telah tadi ya. kalau yatlu jadi apa? Kalau itu jadi yutla. Iya. Yutla. Terus Karena wawnya kaidahnya tadi apa? Domahkan awalnya. Alif wawunya ya. Yutla. Sebelum Yutla. Arti menangkap Yud apa? Lamnya diapain? Fatahkan. Fathah. Lam tadi kasroh domah dia tadi kan? Ya. Jadi a yutla. Apa matching nggak fathah ketemu waw? Enggak. Maka ganti dengan dikasih alif. alif. Nah, Oh, tapi kalau yang madinya dikasih harokat ya Ustadz. karena Tulia. kebaca. Karena masih bisa dibaca oleh lisan jadi tulia ya. Oh, nggak boleh tuli. Kan udah tadi satu. tuli mestinya Iya. Tulia. Inilah yang jadi di ayat tadi kan tutsla. telah. Kalau tadi lam sama waw nggak kebaca, lam waw jadi wawnya jadi ya, tapi nggak dikasih harokat. Kan fathah kan? Yutlu kayak tadi kan yatlu. Domah ketemu waw. Ya dulu. Yutla. Oke. Ini perlakuan untuk fiil yang berhuruf ilat kan? sakit. Oh. Iya. Kalau yang normal-normal kan nggak ada masalah. Tinggal kayak fa'ala jadi fu'ila, yaf'ulu jadi yuf'alu itu standar. Gimana? Tes. Ini kenapa? Hah? Tadi lihat di sini nggak? Ya. Yutla. Di sini. Nah, ini pertanyaannya misalnya nih.
eh, kenapa pakai alif tiang di tala, Salah. ya kan? Madi ya. Kenapa kalau di kata yang lain, saya kasih dulu contoh. Kenapa kalau di kata yang lain seperti misalnya hada ditulisnya tidak begitu. Hada iya di gini nulisnya. Dia nggak dikasih sesudah dal tidak ditulis alif pakai tiang. Tidak. Itu indikasinya bahwa kalau ditulis pakai tiang di fi'il madinya itu mengindikasikan, bayangin kalau teks itu gundul. Oh, Itu kalau jadi dengan melihat teks tala kayak gini, saya kasih contoh misal dulu ya. Ada kata misalnya ditulisnya begini, sama. Ini kosakata fi'il madi nih. Ada artinya itu. Sama itu artinya mulia. Misalnya, tinggi artinya sama. Itu dengan ditulis pakai alif tiang itu mengindikasikan bahwa fi'il mudhari'nya itu pakai waw akhirnya. Itu madi ya, Pak. Iya, ini Oh, bisa diganti sama ini ilat. fi'il madi, ini fi'il madi. sama ya. Ini fi'il madi. Karena ditulis pakai alif itu dalam ini udah tahu orang, berarti fi'il mudhari'nya itu yasmu, Oh, gitu ya. bukan yasmi, bukan yasma. Oh. Itu udah jadi indikator itu. Karena huruf ilat itu ya, Ustaz. Jadi kalau fi'il mudhari'nya ditulis pakai alif tiang begitu, itu mengindikasikan berarti fi'il mudhari'nya waw. Wow. Seperti Yes, mau. Oke. sama, berarti udah pasti tuh fi'il mudhari'nya udah yasmu itu, jangan dibikin lagi yasmi atau yasma gitu. Saya ada kata misalnya ditulisnya misalnya kosakata itu sa'a, misalnya kan ada kata pakai ditulisnya sa'a itu begini. Ini masih ada dua kemungkinan fi'il mudhari'nya. Bisa dibaca yas'a atau yas'i. Pastinya di kamus, gitu kan? Oke, lebih Karena fleksibel. kenapa dibaca yas atau yas itat? Karena ada ya gitu di bawah. Ada kemungkinan jadi kasroh gitu. Iya, antara kasrah atau fathah. Iya, sa'a yas'a atau sa'a yas'i misalnya kan. Tapi pastinya tapi nggak mungkin sa'a yas'u, nggak mungkin kalau ditulis sa'a begini. Ustaz, berarti kalau misalnya gundul nih, sama ada alif tiang, berarti dia yas. Tadi Ustaz bilang Oh. ya. Berarti nanti akan ujungnya adalah waw gitu. Di fi'il mudhari'nya. Di mudhari. Mudhari. Iya. Wow. Nanti kali Ustaz bisa Tapi- lebih dalam lagi ntar. Gimana? Iya, mungkin masih belum begitu nangkap, nanti pelan-pelan kali Ustaz ya. Ini kan kaidah penulisan aja kan? Iya. Kalau hasil baca sama nggak? Di kata Ustaz, sebentar. Dibaca mat aja kan, sa'a sama kan Iya. ya kan? Iya, sama-sama mat. Sama-sama enggak? Iya sama. Jadi yang membedakan nanti pada saat fi'il mudhari'nya. Kalau ditulis pakai alif tiang berarti- seperti ini, Yes. ya, itu indikasi bahwa fi'il mudhari'nya bunyinya pakai waw. Yes. Pakai wow. Kalau yang atas berarti Kalau yang atas Iya. ini ya bisa masih kemungkinan dua, bisa pakai Pakai ya atau pakai alif. alif ya, betul. Ustaz, maaf, aku mundur dikit boleh? Kan wazannya tadi fa'ala sama yaf'ulu. Aslinya ya, Ustaz ya. Benar nggak sih? Ya pokoknya wazan fi'il madi mudhari lah, contoh fi'il madi mudhari Maksudnya, ini. maksudnya Yaf'ulu. yang fa'ala itu mudhari, yang yaf'ulu itu fa'ala itu madi, yang yaf'ulu itu mudhari gitu ya, Tak?
Berarti kalau mau ngerubah dari madi, polanya pakai yang yaf'ulu itu. Itu ya, Tat? Mengubah dari apa? Dari Madi madinya. mudhari. Misalnya mau Enggak. lihat dari ke satu kata lihat mudorinya berarti polanya pakai pola yang ini, yaf'ulu. Oh, ada 6 polanya. Iya, dan 6 kan yang 3 huruf itu. Fa'ala Fa'ala yaf'ulu, 3 fa'ala ya. yaf'alu, Fa'ala 3 fi'il mudhari. Tapi kan ada jodohnya masing-masing. fa'ala Ya. yaf'ilu, ya ada. Yaf'al, yaf'al. Yang ditanya apanya sih? Iya itu. Madi mudhari. Ini fi'il Enggak, mudhari. ini pola dari ngerubah dari ini kan Ustadz tadi ngerubah rumus dari bina maklum ke bina majhur. Awalnya kan. Kita kan balikin dulu ke madi, modal diwajanin ke madinya. Kemudian kalau mau ngerubah ke mudorinya kita lihat pakai pola yang sebelahnya gitu kan. Yaf'ulu gitu. Salah satunya maksudnya. Ini contohnya ya. Enggak, apapun fi'il gini teorinya, apapun fi'il madinya. Apapun fi'il mudhari'nya. Fi'il madinya 3 huruf, mau 3 huruf, mau 4 huruf, mau 5 huruf, mau 6 huruf. Kaidahnya berlaku yang ini. Tadi yang ini. Oh itu. Ini berlaku umum ini, bukan hanya Rumusnya. ini bukan hanya untuk fi'il 3 huruf. UI dan UA. Lanjut deh. Aku masih bingung. Apanya? Enggak bagian mananya yang bingung itu? Enggak, maksudnya kayak tadi Ustadz kan ngerubah dari kata malak, dari yang malak. Mana sih malak ya? Tala. Sama. Tala. Tala yatlu ya, kenapa? Itu kan berarti Ustadz ngebentukin ke bentuk madinya dulu kalau nggak salah ya. Untuk bisa ketemu. Tala ini udah fi'il madi. Ya, tala fi'il madi. Terus Saya kembalikan tadi itu contohnya ke fi'il yang huruf sehat. Ke huruf sehat yang penting kan kita patokan yang sehat dulu. Iya. Ini yang sehatnya nih fa'ala yaf'ulu kan gitu. Nah, iya. Karena wazan tala yatlu ini, wazan tala yatlu itu fa'ala yaf'ulu. Nomor 1 ya, Ustaz. Iya. Nasoro yang suruh satu bab dia. Tala yatlu. Tadi kan ada historik ketika mengaplikasikan fa'ala yaf'ulu ke yang ada huruf ilat, itu yang tadi mengalami penyesuaian bunyi kan? Iya. Gara-gara kenapa harus ada penyesuaian bunyi? Karena dia ada huruf sakitnya. Kalau huruf sehat semua kan nggak perlu pusing-pusing. Kan karena tadi tala yatlu itu ada huruf ilatnya. Ilatnya ya, yang tadi itu slide. Iya. Ini tala yatlu ini ada huruf ilatnya. Kan Patokan kita, patokan pelajar itu mulailah dari yang sehat. Gitu kan? Jadi semua yang sakit itu harus merujuk kepada yang sehat dulu, baru jika yang sakit itu perlu penyesuaian, nah kasihlah penyesuaian bunyi vokal ininya kan. Kadang harus mengubah huruf, mengubah harokat, gitu ya. Jadi kaidah yang mau kita sampaikan tadi itu, ini sebenarnya materi dasar banget ini, mengubah bina maklum ke majhul itu berlaku general dengan kaidah tadi. Untuk fi'il madi domahkan awalnya, kasrokan sebelum akhir. Untuk fi'il mudhari domahkan awalnya, fathahkan sebelum akhir. Belum akhir. Itu berlaku untuk semua fi'il yang 3 huruf, yang 4 huruf, yang 5 huruf, dan yang 6 huruf. Fi'il
Dan ada catatan lagi, fiil yang bisa dibina majhulkan itu hanya fiil yang butuh objek. Kalau nggak butuh objek nggak perlu, karena nggak mungkin terjadi secara makna, nggak mungkin gitu. Jadi fiil yang butuh objek aja. Yang istilahnya apa? Siapa yang ingat? Apa istilahnya fiil itu dibagi kelompokkan menjadi dua, fiil yang tidak perlu objek dan fiil yang perlu objek. Yang perlu objek. Apa namanya istilahnya? Namanya ada istilah-istilah kayak gini harus ada di memori juga. Yang Ya lazim itu ya. iya. tadi bukan. Muta'adi. Ya, kalau yang tadi apa? Yang punya objek. Iya, secara makna dia perlu objek. Kalau yang tidak, itu lawannya satu lagi apa? Lazim. Lazim itu. Lazim. Jadi kalau tala itu katanya membaca apa? Nah, itu berarti butuh Iya. objek. Nah, dia Butuh objek. bisa dibikin bina majhul, ada bina majhulnya gitu ya. Gimana? Mungkin kalau cara ingat rumusnya lagi, kalau madi, pokoknya kalau di awal untuk pasif didomakan, baik madi sama mudhari. Ya. Cuma sebelum akhirnya kalau madi i, kalau mudhari a. Ya fathah. Iya. Biar ingat nggak ketukar Ustaz. Iya. Iya. Madi i. Iya, gitu, nggak apa-apa. Biar Sebelum akhir kasroh. sering Iya. diulang-ulang itu. Satu i. Nah, kalau fi'il madi sebelum akhir kasroh. Kalau fi'il mudhari sebelum akhir fathah. Nih, di ayat tadi ada lagi satu lagi nih. Udiyah. Budi. Ini kan bentuk yang sudah dimajhulkan ini. Madi ya. Dia dari hada yahdi kan, fi'il madinya hada gitu kan. Hada gitu. Ya. Pakai alif ya. Ya. Hada. Yang tadi alif masurat. Pakai alif ya, Tat. Iya, yang Ustadz, tadi. Ustadz bisa lihat gini nggak? Sebetulnya kan yang pakai huruf. Kenapa tadi satu. Budian? nggak kayak nggak lazim gitu kan. Iya, itu biasanya ke kasroh. Misalnya wawu itu kan ke doma. Jadi sebetulnya dengan lihat bentuknya ini kita bisa lihat bahwa ini beda gitu. Kayak tutsla itu kan iya, tapi kok pakai Itu bukan ya. Alif. Iya kan bukan padanannya itu i gitu maksudnya. Itu kan alif. Alif. Ada. Surah. Ini yang Ibu Bengkok. Dian lihat yang ini kan. Yang mana Ibu lihat ya itu? Nggak ada di situ huruf ya. Oh, itu alif bengkok ya? Alif bengkok. Alif itu bunyinya juga a kok yututla gitu kan. Kalau ya itu pasti tutli. Nah, itu baru ya. Ya. Lihat bunyinya. Quran Iya. Madinah nih beda. Ya Lihat bunyinya. Kan dibacanya tutla. Itu kan bunyi a itu. yang ada tadi, Tat. Alif Ada. itu. Nah, kayak gini nih tadi apa namanya? Contoh yang ini kan. Nah, yang ada ini, Tat. Ini jangan bilang ya yang di sini. Itu kok pakainya ya? Jangan lagi bilang iya, itu bukan iya, baca. Oh, oke. Ada. Ada. Alif Baca. bengkok. Baca ada. Kok bukan alif yang itu ya, Tat, yang cecek itu yang tegak, bukan ya? Tiang. Ya, tiang maksudnya mungkin. Iya, ini bukan iya. Kiranya itu. Lihat Maksudnya itu sebagai salah satu petunjuk bahwa itu sebetulnya bukan huruf yang biasa gitu. Itu ada perubahan gitu maksudku. Ada kan bacanya ada, tapi kan ada seperti ada huruf ya gitu. Berarti kan sebetulnya ada suatu perubahan gitu. Huruf alif itu ada dua penulisannya. Ada tiang, ada ini. Oh. Kalau di yang alif ini hanya dimungkinkan di akhir kata, di awal nggak mungkin. Kalau di awal, di tengah itu pasti tiang. Kalau Sama di itu akhir, Ustaz ya? Hah? Sebelumnya fathah ya Ustaz?
Sebelumnya fathah. Indikasinya fathah karena dibaca mat kan mat itu cuma 3. Iya. Kalau berarti wow, gitu kan. Ya. Kalau A berarti alif, kalau I berarti pakai ya, I gitu Ya, kan. ya, Bukan tat berarti ini mat, bukan. Iya, Iya mat lah. mat. Mat itu kan pasti satu huruf. alif mat. Nah, maksudnya kalau mat yak, balik lagi aku masih penasaran. Bentuknya kayak bentuk ya soalnya. Jangan lagi lihat itunya. Ini beda dengan yang ini. Lihat ini. Sekarang yang di layar ini. Alif atau ya itu? Ya. Ya, Kenapa? ada titiknya. Enggak harus karena ada titiknya. Enggak Tidak, usah. tidak Kalau harus dibaca titik, ya. ya. Kadang-kadang nggak pakai titik. Oh, sebelumnya Lihat kasroh. sebelumnya kasroh, Iya. ya. Oh iya. Ya, Oke. Lihat sebelumnya. Oh iya. Oh, ingat kalau pas baca. Maksudnya kan ini jadi balik agak pusing nih aku. Kan rumus jamaknya kalau waw itu padanannya doma gitu kan, Tat. Kalau alif itu Alif fathah. Kalau ya itu kan kasroh gitu kan. Nah, ini sih bener nih. Yahdi gitu kan. Berarti sebelumnya ya-nya kasroh. Tapi yang tadi kan hada, tapi ya di belakangnya gitu. Apa karena tidak ada titik jadi a? Nah ini nih. Ini Iya. jangan bilang ini enggak benar. Alif maksuroh. Ini benar. Ini benar. Ini alif, sesudah dal itu alif. Alif masurah. Ini Ibu, ini Ibu belum move on dari Iqra. Belum move on dari Ketahuan Aksara. ilmunya. Ini ibu ini udah naik kelas nih. Ibu sedang belajar Ibu sedang belajar vocabulary, bukan belajar bukan belajar huruf lagi. Ya, lagi belajar tahsin soalnya, Pak. Iya. Oh, tapi Ustadz bener juga nih. Kalau di sini dia alif, pakainya berarti di mudaranya harus wow. Enggak, itu kaidahnya alif yang kan alif itu ini alif nih vokal A, dia kan kita bilang kalau ya itu ya nggak ada alternatif lain, memang itulah tulisannya ya kan. Tapi kalau waw juga nggak ada alternatif, memang huruf waw lah adanya kan. Nah, yang aneh itu alif ini. Alif itu bisa berupa tiang, itulah pada umumnya. Ada bengkok. Ada satu lagi alif juga, tapi bentuknya kayak ya gitu. Iya dah Ustadz. Tapi Alif jangan ada bilang dua bilang ya. penulisan. Udah dari sananya, ya. Alif itu kondisional. Alif ini mereka sebutnya. Dari mana Ustadz? Itu kan aku lihat huruf ya. Nah, inilah dia perlu belajar. Lihat huruf sebelumnya. Dal itu harokat fathah itu kehadiran bebek ini dia untuk menghasilkan bunyi A mat pada huruf dal. Ustaz sebut bebek. Masya Allah ya Ustadz. Kan semua Alif sebut ya. ada dua penulisan. Iya, Alif alif berdiri, itu. alif bengkok disebut juga alif masurat ya Ustadz ya. Iya, maksurah itu artinya alif yang berkekurangan. Oh. Maksurah itu dari huruf qaf. Maksurah. Kurang apa ya Ustadz? Kurang apa Ustaz? Enggak, jadi ada orang Arab nama itu ada alasannya. Ini nih, kenapa disebut normalnya kan huruf itu dibaca 3 konsonan. Iya. Nih, normalnya kan A kan gitu. Iya. Dia kan enggak 3, cuma 2 kan. Hada. Nah itu. Jadi kurang satu lagi, makanya disebut maksuroh. Begitu teori mereka. Ngerti maksudnya? Akar katanya. Bukan bunyi huruf hidup. Oh, bunyinya normalnya bukan kan bukan teks 3 ketuk. itu 3 huruf kan? Iya. Tiga huruf diucap di lisan kan? Fa'ala kan gitu. Iya. Tapi kalau kata hada tadi kan nggak bunyi 3, dia bunyi berapa? Iya, ada 2. 2 tetap. Iya, Ada. Hadaya bukan hadaya. Enggak. Ya, makanya kan dibacanya kurang satu lagi kan? Kurang satu ketukan lagi kan? Ada.
Itu makanya disebut maksuroh, berkekurangan di ininya. Dibacanya hada, Depan. sementara normalnya fiil 3 huruf itu a atau fa'ala kan gitu. Sedangkan dia dapatnya bunyi cuma huruf Ada. hidupnya cuma bunyi 2. Oh, Tapi mirip itu Ustadz yang sama Iya. juga dua. Disebut juga Sama maksurah juga itu. kenapa dia ya? Kenapa itu berdiri? Oh, itu indikasi kalau yang tadi berdiri itu indikasi bahwa fiil mudhari'nya nanti dibaca yasmu. Oh, yang tadi ya Ustadz ya, Yasmu. Mm-mm. Baru tahu bukan gitu. Yasmau ya. Yasmu. Iya. Oh, sa'a ya. Oh, ya. Kalau yang ini kan ini nggak bisa. Ini Kalau sa'a ya, Tat. ini sa'a dibacanya, ya kan? Iya. Ini nanti kalau fiil mudhari'nya nggak mungkin yas'u. Yasmau. Kejauhan ya. Nggak mungkin sorry. yas'u. Kenapa? Karena udah ditulis pakai alif maksurah gitu. Oh, jadi yas. Jadi dibaca Kalau yas, ada 2 kemungkinan, yas'i atau yas'a. Nanti ketika fiil mudhari'nya di kamus ketemunya orang Arab menyebutnya sa'a, fiil madinya yas'a, fiil mudhari'nya. Jadi mat ya ini. Ya soalnya pakai alif tiang ya Ustadz. Enggak. Pakai Kalau di ya, fiil mudhari', Kok kalau fiil mudhari' nggak mungkin ada alif tiang. tiang. Pasti huruf akhirnya kalau alif pasti ditulis maksurah. Seperti Berarti begitu ini ya. yas. Ustadz bilang kalau fiil mudhari ada alif tiang. Enggak ya? Terbalik apa aku nangkep? Ditulisnya Oh, ketika fiil iya. madi. Fiil mudhari tidak ada alif tiang, betul. Iya, kalau fiil madi masih ada nih. Ini buat indikasi bahwa Iya. nanti fiil mudhari'nya Saat tadi mudhari'nya yas. Bisa yas'a, bisa yas'i. Iya, Ya, kayak gini nih. Yas. Gini ditulisnya kan pakai Oh, yas. Pakai ya belakangnya ya. kita bilang ya lagi nih. Ada, Alif bisa ini, alif maksurah ini. Alif bengkok, Bu. Alif bengkok ini ditulis pakai alif bengkok Bisa karena yasdi. Oh, yasdi. Oke. di fiil mudhari'nya yahdi gitu. Jadi Nggak mungkin yahdu kalau ditulis, kalau sudah begini yahdada ini nggak mungkin dibaca fiil mudhari' yahdu, nggak mungkin. Kalau Iya. Yahda boleh nggak Ustadz? Boleh, bisa jadi ya. Kalau ada, tapi kan kalau untuk kata hada ini memang fiil mudhari'nya yahdi. ya. Udah ketentuan ya Ustadz ya. Sama yas. Bukan ketentuan, memang sudah begitu adanya kosakata itu. Iya. Tapi kalau misalnya Ibu ketemu kata belum tahu fiil mudhari'nya, berarti biar tahu dari mana? Lihat kamus. Biar kamus. Kamu, iya. Itulah. Ya. Masya Allah. Jadi nih tadi Ustadz kalau sa'a berarti di fiil mudhari'nya yas'i pakai Yas'i. alif masuro. Yas'a atau yas'i. Kalau yas'i Nah, berarti pakai ujungnya ya. pakai alif Yas. masuro. Kalau ya, Ustadz. yas'i, Pakai ya. Yas'i pakai ya. kalau yas'i pakai ya tad Iyalah, belakangnya. masa pula pakai alif maksurah? Matching. Kan di kasro. Iya, kasroh betul. Yas'a, kalau yas'a pakai alif. Iya, Alif dia maksurah. Alif Hmm. bengkok. Ada pengen tekok. Kalau yas'i ada titik duanya. Kalau yas'a nggak pakai jadi ya titik dua. disebut. Kita bilang huruf Iya. ya itu. Dua kan ya bukannya titik satu. Tapi belum tentu kan ada titiknya ya Ustadz. Belum tentu Kalau kan di kayak mushaf Madinah kadang nggak dikasih Oh, iya. titik, tapi cukup kita ketahui kalau kasroh sebelumnya berarti ya itu ya. kayak yang Hudia itu Hudia nggak ada titiknya. ada. Hudia. Enggak di sini nggak dikasih titik. Gitu. Nggak dikasih titik, tapi kan ketahuan ya itu karena kasroh sebelumnya. Iya. Oh iya. Di Ini batu yang ini firman tadi kan Jadi patokannya bukan titik ya Ustadz. bunyi. Bunyi harokat sebelumnya. Harakat sebelumnya. Ini mushaf Madinah ini. Kalau di mushaf yang lain dikasih titik sih. MUI. Menteri Agama. Kemenak ya masuk Kemenak, agama. udah bagus loh dah. Pokoknya tadi yang mau disampaikan itu perubahan dari apa? Madi Nama maklum ke bina maklum. Ya, Belum ke bina majhul. udah Ke pasif.
aktif ke pasif. Ya. Dah, lanjut lagi. Bu Feli, silakan ayat berikutnya. Bismillah. Ya ayyuha, wahai sekalian alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa, dengan sebenar-benarnya, tuqatihi, dan bertakwa kepada nggak pakai dan Iya. takwa kepadanya, wala, dan janganlah tamutunna, sesekali kamu mati, Iya. tamutunna, Kalian. kalian Kalian. mati, illa, kecuali, wa antum, dan kamu, dan kalian muslimun, dalam keadaan sebagai orang Islam. Ya, baik. Perhatikan lagi ya untuk kosakatanya. Ya ayyuha itu berarti kata memanggil. Ya ayyuha, ya, kata untuk memanggil ya ayyuha. Kadang ya atau ayyuha. Ini digabung dua jadi ya dan ayyuha. Ya. Terus alladzina udah tahu artinya orang-orang ya. Amanu itu fil madi kan, mereka beriman, Ya. orang-orang yang mereka beriman. Nah, titik dua di sini. Nah, artinya ada panggilan di sini, ittaqullah, ya. Ittaqu, kalian takutlah. Takut sama siapa? Allah. Allah. Takutnya gimana? Haqqo. Haqqo itu kalau secara harfiah artinya tetap, Benar. tidak bergoyang, tidak kecabut. Iya. Itu haqqo itu apa itu kalau tertancap. Tidak bisa roboh, itu haqqo, lawannya batil. Jadi takutnya itu takut benar, jadi di terjemahan kita bikin sebenar-benar, tapi sebenarnya arti harfiahnya kan kita perlu tahu nih. Haqqo itu kokoh, jadi takutnya itu enggak berubah gitu, haqqo. Iya. Haqqo tuqoh, jadi yang bermakna takut itu tuqoh. Jadi ittaqu dengan tuqoh artinya sama. Takutlah kalian kepada Allah. Ya Allah. Apa namanya, haqqo, yang Kokoh. yang kokoh Benar-benar takutnya, ya, yang tuqatihi, takut padanya, nyanya di hinya ini merujuk Allah. kepada Allah yang benar. Lalu kita terjemahkan secara bebas, sebenar-benar takut atau sebenar-benar takwa padanya. Wala tamutunna, dan jangankan, ini bentuk jamaknya muncul kalian itu karena ini kan fi'il mudhari yang udah pernah kita bahas ini. Fi'il mudhari yang diimbukan di akhirnya nun taukid itu pembeda tunggal dan jamaknya. Kalau tunggal ininya fathah di sini. Tamutanna berarti engkau. Kalau tamutun pakai doma berarti jamak. Nah, ini kalian berarti jangan kalian mati. Maut dari kata maut, ya. Jangan kalian maut illa kecuali antum muslimun. Muslimun di situ status seseorang sebagai aslama yuslimu islam, artinya dia berserah kepada Allah jiwa dan raganya. Ini dijelaskan di sebagian penjelasan ayat Al-Quran, sesuatu yang tidak tercapai. Maksudnya Ya, takwa kepada Allah yang haqqo, karena kenyataannya manusia itu enggak haqqo. Benar ya. Kecabut. kadang takut, kadang enggak, kadang lupa dia. Kadang lebih takut dia sesuatu yang lain ketimbang Tuhannya. Manusia kan suka gitu. Makanya pada saat ada ayat ini turun, sahabat itu ada yang ya Rasulullah, ini sesuatu yang tak terjangkau. Ya, haqqo tuqatih itu ibarat isi gelas itu 100% takwa. Ya kan? Yang menjadi poinnya itu yang haqqonya apa tuqatih, itu yang menancap gitu ya, maksudnya menancap. Karena kenyataannya manusia kecabut-cabut dia. Kadang takut, kadang lupa, gitu kan, naik turun. Nah gitu. Nah oleh karena itu ada ayat lain yang memberikan keringanan, ittaqullaha mastata'tum. Sesuai kemampuan. Ada ayat itu di surat lain ya. Bikin di suratnya,
narasi itu pun cuma satu kali aja dalam Al-Qur'an ya. Oh, Kenapa? 8 ya? Emang ada ancamannya di sini di ayat ini, Tat? Hmm? Emang ada ancamannya Hakko tuh sampai dia sahabat Rasul takut? Kan cuman bilang kan dia Allah cuman bilang Enggak ada ancamannya, tapi sahabat Ini itu perintah curhat. ya. Dia curhat, "Ya Rasulullah, enggak kejangkau ini," katanya. Berarti Gitu, kan gitu, Mas. berarti kan karena mereka paham narasi teks ayat itu kan. Iya benar. Padahal ini kalimat perintah ya Ustaz ya. Karena kalimat perintah kan. Kan harus patuh kan. Tapi kan kejangkau enggak ini hakko tuqatihnya itu loh. Ya, susah. Jadi hakko tuqatihnya itu yang enggak kejangkau. Oleh karena itu di surah At-Taghabun ya. Ayat 16 ya. Fattaqullaha mastata'tum. Itulah satu-satunya ayat At-Taghabun 16 ya. Catat aja di buku itu terkait masalah ayat ini, sandingkan ayat ini dengan At-Taghabun 16. Nah, supaya namanya tagihan Allah ya begitulah, masa tagihan separuh-separuh ya kan. Tagihan full, tapi ternyata hamba ini ya nggak bisa full, tapi kan Allah Maha Pengasih. Iya. Allah Maha Asal berusaha gitu Ustaz ya. Iya, yang penting ada upaya dulu kan. Nah, jadi kata tuknya sendiri bentuk masdar namanya ya. Itakunya fi'il, amar, ini tukanya bentuk masdar ini. Tukoh. Masdar dari takwa. Iya, takwa. Takwa itu juga masdar. Jadi bentuk masdar itu bisa lebih dari satu ya. Bisa lebih dari satu. Bentuk masdar itu bisa lebih dari satu. Baik. Berikutnya, Bu Winnie. Silakan ayat berikutnya. Wa'tasimu dan i'tasimu dan kalian berpegang dan mereka berpegang. Itu perintah untuk kalian, betul. Wow, pakai kalau perintah dia untuk kalian. Kalian berpegang bihablin dengan hablin tali. Bihablillah. Dengan tali Allah. Alhamdulillah. Kami jami'an semuanya. Wala dan janganlah tafarroku kalian berpisah-pisah. Wadkuru dan ingatlah nikmat Allah alaikum atas kalian apabila jika kuntum kalian a'daan musuh. Kok jika kalian musuh? Is ketika itu bukan jika. Kali bermusuhan ya. Isnya itu tuh ketika. Oh, ketika musuh-musuh kalian bermusuhan maksudnya nanti itu. Oh, a'daan itu bermusuhan. Iya. Fa'alafa maka alafa dia menyatukan. Baina di antara qulubikum, qulub hatikum kalian. Udah, sampai situ aja. Saya jelasin dulu. Wa'tasimu itu fil amar. Fil berapa huruf? Tasimu 1 2 3 4. Ini fi'il 5 huruf. Fi'il madinya i'tasama ya'tasimu. I'tasama ya'tasimu. Ini fi'il madinya fi'il mudhari i'tasama ya'tasimu. Yang 5 huruf wazannya ifta'ala yafta'ilu. Awal huruf akarnya apa? Kan wazannya ifta'ala. Ifta'ala berarti tasomu. Wazannya ifta'ala. Oh.
Ifta'ala berarti huruf akarnya fa'ala ya Ustaz. Iya. Ain terus Berarti Berarti fa-nya Nah, ain, Short mim. terus ainnya huruf shod, mimnya lam. Ya. Ifta'ala. Kita so gimana tuh? If Wazannya ifta'ala, maka huruf akarnya adalah berarti ain, shot sama mim ya? iya. Kenapa ada masih nyebut ain unta? sot. Oh iya. Asoma, Asoma. Apoma. ain shad Ain mim. sot. Ain sot mim. Itu satu akar dengan kata maksum. Oh. Maksum itu asoma itu terpelihara, terlindungi. Ya, makanya diartikan ini berpegang teguh di sini artinya mintalah perlindungan. Ibarat orang supaya selamat dari derasnya arus, maka dipakai bihabli dengan tali. Jadi carilah selamat, asoma itu. Ya, tasomu itu. Maka diartikan berpegang. Sebenarnya awal arti tasomu itu bukan pegangan. Awalnya cari selamat. Karena asoma itu selamat dari bahaya. Oh, salam ya, dari salam. Lulu. Fa'ala. Udah ya. Mana pula dari salam? Huruf ain short mim kok jauh kali. Asoma. Maksum itu disebut maksum. Kenapa disebut maksum? Iya. Terbebas dari dosa kan? Dan Maksum disebut maksum itu maksum karena terbebas dari dosa. Gimana tadi Ustaz jadi tasimu? Oh iya karena ifta'ala yafta'ilu ya. Iya. Jadi bagaimana kosakata itu diterjemah harus kita telusuri huruf kosakata itu sebelum dibikin tambahan gitu. Kosakata kan asoma. Iya. Nah, cari di kamus asoma itu pasti artinya bukan pegangan. Asoma itu ya terbebas dari ini, dari bahaya, terbebas dari hukuman, terbebas dari dosa gitu. Makanya maksum itu disebut seseorang itu maksum, nabi maksum katanya kan. Dilindungi katanya kan. Berarti tasomu itu carilah perlindungan, itulah awalnya. Lalu kita cari kata yang menyesuaikan buat orang Indonesia. Oh, karena hubungannya pakai kata tali, udah pegangan aja. Kata pegang, muncullah kata megang. Sebenarnya apakah asoma artinya megang? Enggak. Jadi terjemahan kita menyesuaikan karena dihubungkan dengan tali. Ngerti maksud saya? Oh gitu. Iya. Ngerti maksud saya? Bagusnya artinya apa Ustaz? Sebagusnya. Gimana? Sebenarnya kan bukan berpegang. Iya, karena dipakai kata berpegang itu karena menyesuaikan dengan kata habel kan? Iya, habel tali. Sebenarnya maksudnya itu tasom itu mencari perlindungan dari bahaya atau mencari perlindungan dari ancaman. Gitu kan? Iya. Habl bukan hablu ya. Hablun, hablan, hablin kan kalau bahasa Arab kan hablun, hablan, hablin itu kan masalah ilmu nahunya itu nanti. Ya. Hablu, habla, habli itu kosakata yang sama itu. Itu tali jadinya. Habel iya, kabel, habel. Kabel. Orang Inggris bilang kabel itu dari bahasa Arab. Jadi kan ini kan ilustrasinya ada arus deras, orang hanyut. Jadi supaya ada pegangan pakai habel. Itu. Habel punya siapa? Habel punya Allah lah yang aman. Kalau habel punya yang lain nggak kuat. Jadi habal itu tali memang yang buat mengikat timba masukkan ke sumur itu habal itu juga habal itu. Hablun ya. Atasimu bihablillahi jami'a. Itulah tadi. Jadi munculnya makna berpegang itu arti terjemahan penyesuaian ya. Penyesuaian ya, menyesuaikan.
Terus wala tafarraqu bisa diartikan berpisah-pisah ya. Tafarraqu itu kan terbelah ya. Ya. Wazkuru dan ni'matullahilaikum a'da. Di sini kuntum a'da. Aduwun itu jamak dari kata aduwun. Kalian adalah musuh-musuh. Maksudnya orang Arab itu yang dimaksud kuntum a'da ini yang apa yang dimaksud kalian bermusuh. Jadi orang Arab itu sebelum Islam datang, kerja mereka itu perang saudara mulu. Berperang. Jadi musuhan mulu antar suku, antar kabilah. Itu. Kuntum dulu kalian sebelum Islam maksudnya. A'daan. Kerja kalian ini musuh itu musuh, ini saya musuh bagi yang lain, orang lain itu musuh bagi saya, kayak gitu makanya disebut a'da. Dari kata aduun. Lalu allafa, lalu Allah menyatukan. Allafa itu memang dari kata itulah mu'allaf. Disatukan. Kalau mu'allaf itu bentuk isim maf'ul, disatukan. Allafa menyatukan, melipat. Ya, kalau ibarat tadi yang tercerai-berai ibarat kayu yang berserakan dihimpun jadi satu ini allafa ya, Satukan. allafa baina qulubikum, nah gitu, itulah tadi itu ya. Lanjut Bu Yus, ada tadi kan? Ada Ustaz. Ya lanjut Bu. Fa asbahtum harus ke 6 sampai akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa asbahtum fa maka asbahtum. Ya, biasanya kita terjemahkan lalu konteksnya di sini. Berikutnya. Ada dua. Memang fa itu ada dua macam. Ada yang berarti maka, tapi konteksnya biasanya kalau berarti maka itu jika titik maka itu kita bilang fajab. Tapi kalau yang ini fa yang ini kemudian sama dengan arti summa. Kemudian Lalu tuh. Asbahtum kalian menjadi bi ni'matihi, bi dengan nikmatihi, nikmatnya, ikhwana, saudara-saudara, wa kuntum dan kalian semua ala di atas syafa bibir hufratin jurang ataupun kawa mina dari nar api. Fa'an kozakum fa maka, ini boleh maka Ustaz. An kozakum. Ini lalu juga sih. Lalu juga. Kemudian fa'an kozakum, kalian semua menyelamatkan. Dia ya, ini di situ dia menyelamatkan kalian. Oh dia menyelamatkan minha darinya. Menyelamatkan kalian. Lagi Ustaz? Ya. Kadzalika demikian yubayyinu menjelaskan Allah lakum bagi kamu ayat-ayatnya la'allakum la tu supaya boleh Ustaz. La'alla supaya ya. La'alla supaya kamu tahtadun. Kalian semua dapat petunjuk. Iya. Itu sudah, jadi ini kata baru nih. Safa hufrah. Ya. Safa itu memang artinya bibir. Ini yang kita ini yang yang bibir tadi Ustaz. Safa aja, safawi, orang safa itu bibir. Safawi, Jadi kata safa ini dipakai hufrah itu galian atau ya jurang, ya hufrah, atau kalau kita menggali sesuatu dalam kayak sumur atau misalnya galian kuburan juga hufrah juga. Tapi ini hufrah minan nar maksudnya. Jadi ilustrasinya sebelum Islam datang, orang Arab itu udah nyaris cilaka semua. Datang Islam, lalu ditariklah mereka dari tepi jurang itu aman selamat semua gitu. Maksudnya ilustrasinya gitu. Selamatkan. Kuntum ala safa hufrati minan nar ya. Tadinya kalian berada di tepi, sudah di tepi jurang kalian nih. Islam datang. Ya kan? Angqazakum. Lalu dia diselamatkan. Angqazakum minha. Ini baru evakuasi di bahasanya nih, angqaz ya, menyelamatkan dari ancaman bahaya itu. Angqaza.
Angqaza dia. yunqizu inqaz. Dianya tuh karena huwa ya, huwa Angqaza itu kan bil madi. fil madi ya. Angqaza yunqizu, angqaza af'ala, wazan af'ala. Ya. Dia menyelamatkan, mengevakuasikum kalian. Minha, hanya dari mana? Hanya itu merujuk ke Ini annar. neraka. Annar itu dianggap muannas ya. Anas. Jadi kalian sudah terancam, kalau sempat kalian mati dalam keadaan berkelahi, selesailah kalian. Tapi Islam datang, kalian jadi bersaudara. Akhirnya kalian tidak jadi hancur, tidak jadi terancam masuk neraka. Itulah kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Ya, lanjut lagi. Ada Bu Aisyah, silakan. Ya Ustaz. Ya. Mana ya dari Wal takun. wa dan takun harus. Nah, jadi ini lamnya ini satu kata loh. Hendaklah. Namanya lamul amr. Oh, jadi wa-nya enggak itu. Wa-nya dan tetap. Dan al itu ya. Lam yang sukun ini lamul amr namanya. Hendaklah. Terus ada min dari kum kalian umatun umat yad'una kalian mengajak Mereka mereka mengajak ila atas khair baikan wa dan ya'muru menyuruh bi dengan ma'ruf wa dan mencegah an dari mungkar dan ulaika mereka itu kalian al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Ibu-ibu bikin catatan pemahaman penjelasan ini. Ayat ini kan harus ada semua kalian, enggak, minkum, dari kalian, berarti enggak harus semua, tapi harus ada. Jadi namanya min di sini dari untuk makna sebagian ya. Makna min. Ustaz mau nanya? Ya. Yang wal takun tadi apa akar katanya Ustaz? Takun ya? Kana itu. Kana ya? Iya, kana. Tapi ada lamul amarnya ya? Begini bil mudhari. Oke. Ada? Jadi saya kasih penjelasan ini dulu. Di sini kan mereka mengajak kepada al-khair. Terus di sini menyuruh kepada ma'ruf juga yang baik. Ini khair baik juga. Nah, lo ngapain sih berulang-ulang? Tidak berulang-ulang. Ini konteksnya beda. Jadi tugas ini dulu, ummah dulu. Makna ummah di situ ya orang, ya warga inilah. Nah, yad'un itu dari kata dakwah, mengajak memang. Ya, memang mengajak ya. Nah, beda dengan menyuruh, beda. Ini mengajak nih. Mengajak itu modal lisan doang, ya kan? Tapi ilal khair. Nah, ini konteksnya secara umum general ini. Masuk di situ mengajak orang kepada kebaikan, baik itu individu, baik dalam tema urusan kebaikan privat atau di ruang publik. Itu general ya. Ya, baik secara personal atau misalnya ruang privat gitu ya. Karena kebaikan itu ada di ruang privat, ada di ruang publik. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan ya'muruna bil ma'ruf itu objeknya ruang publik itu. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dua tema ini yang berlawanan ini, amar ma'ruf nahi munkar itu tema ruang publik ya. Bedakan dengan yad'una ilal khair itu general masuk baik dia. Tapi kalau ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu memang tema tema ummah, tema sosial ya, tema di ruang publik. Kalau misalnya nyuruh orang sholat itu bukan amar ma'ruf nahi munkar, itu yad'una ilal khair. Sholatlah katanya kan, ya suruhnya anaknya sholat di rumahnya, ya, bangunlah sholat kata seorang tua, itu yad'una ilal khair, bukan amar ma'ruf itu. Ya, kalau amar ma'ruf nahi munkar itu ruang publik ya.
harus temanya ruang publik. Makanya tema amar ma'ruf nahi mungkar itu salah satu yang harus dipahami tentang amar ma'ruf nahi mungkar adalah objek amar ma'ruf nahi mungkar tidak berlaku sesuatu yang khilafiyah. Nah, jadi kalau itu masalah sesuatu khilaf di tengah umat ini, di ruang publik nggak usah dikeras-kerasin kali tema-tema itu gitu. Oke, topiknya. Ya, kalau khilafiyah bukan tema amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Masalah yang satu bagi dia wajib bercadar, bagi yang lain tidak wajib bercadar. Jadi orang yang bercadar itu nggak harus, kamu harus bercadar katanya di ruang publik, enggak. Itu khilafiyah, jangan dibawa ke ruang publik. Nah, tapi kalau misalnya dia mau menganjurkan anaknya di rumah, dia bilang nasihat itu ya yad'una ilal khair, versi dia silahkan. Ya, yad'una ilal khair, dakwah silahkan ya. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu ruang publik, itu bedanya. Ustadz, yang wajib yang mana? Yang yad'una ilal khair ya? Ya, dua-duanya kan harus ada. Kan wal takun fil amarnya. Harus ada. Minkum, dari kalian itu nggak boleh absen. Makanya kan salah satu Fardu kifayah berarti ya. Iya, fardu kifayah benar. Jadi nggak boleh ada cuek untuk ruang publik, itu nggak boleh. Termasuk dakwah ya, dakwah mengajak kepada kebaikan itu harus ada, jangan cuek. Itu ya. Itu bedanya nanti tema amar nahi mungkar itu yang harus dibedakan. Amar nahi mungkar itu ruang publik dan tidak berlaku untuk apa? Khilafiyah. Perkara yang khilafiyah. Kalau di tengah umat Nabi Muhammad hal itu tidak satu kata, udah jangan dibawa bertengkar di ruang publik. Oh, Ustadz, berarti kayak khilafiyah itu kayak baca witir di habis sholat subuh itu khilafiyah maksudnya ya? Harusnya nggak boleh dibahas di Baca witir. Kunut. Maksudnya kok witir dong, ngantuk Ya, saya. seperti misalnya ada orang jangan melarang seperti jangan ikut yasinan, jangan ikut tahlilan. Nah, itu harusnya nggak boleh dibawa ke ruang publik ya? Jangan dijadikannya sebagai tema amar nahi mungkar gitu. Dia berpaham itu bid'ah, haram. Betul. Lalu dia lihat orang lain melakukannya. Lalu dia merasa terpanggil untuk nahi mungkar ceritanya nih. Enggak, itu bukan itu jangan, karena itu di tengah umat Nabi Muhammad itu pro kontra. Artinya itu enggak satu kata umat nih. Ada perbedaan gitu ya. Jadi jangan dijadikan itu sebagai objek amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Sama seperti musik misalnya kan. Setengah kaum muslimin, sebagian kaum muslimin mengatakan itu ada yang haram, ada yang enggak, katakan. Gitu. Jadi nggak usah serius-serius kali urusan kayak gitu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar contohnya jangan mabuk. Itu nggak ada itu nggak ada khilaf itu. Itu jelas. Antara ulama ada perbedaan pendapat, itu udah jangan dibahas, dibawa ke ruang publik kayak gitu. Tapi kan mabok, judi itu kan semua ulama udah sepakat kan. Final itu. Ya kan? Tapi kalau masalah busana boleh berwarna atau tidak berwarna kayak gitu-gitu kan ya kan? Boleh busana perempuannya 1 potong atau 2 potong, atasan atau bawahan, atau satu full body dari atas ke bawah, itu kan masalah nggak satu kata umat nih. Termasuk pakai celana bagi perempuan misalnya, itu urusan-urusan yang inilah. Tapi kalau nggak berbusana keluar rumah itu mungkar itu. Aurat. Ruang publik gitu. Kalau di rumahnya urusan dia kan. Tapi kalau dia ke ruang publik, di luar rumah itu udah masalah publik itu. Menjadi objek amar ma'ruf nahi mungkar ya. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar ini berlaku berarti manusia kan Ustadz, bukan hanya orang Islam. Ya, ruang publik. Pelakunya. Iya, ruang publik. Makanya kalau di negara Islam kan ada dinasnya, polisi syariah namanya. Dinas amar ma'ruf nahi mungkar ada dibikin untuk mengawal ruang publik supaya jangan masyarakat itu jangan melakukan kegiatan
kemungkaran, artinya dosa di ruang publik. Ya, berarti termasuk bukan Islam. Iya. Orang gila juga kalau dia nggak pakai busana berjalan gitu kan, itu menjadi objek amarah ma'ruf nahi munkar, itu harus segera ditutupi badan dia. Padahal dia orang gila sebenarnya. Berarti kalau khair ini Kalau lebih itu ke syariat general Islam. itu general itu, Hah? ya secara umum itu. Ya ada umum adil khair itu ya mau individu, mau antar personal, mau di ruang privat atau di ruang publik, itu umum itu. Ya ada umum adil khair itu dakwah itu. Temanya dakwah itu, mengajak. Sifatnya mengajak ya. Modal mulut itu nggak pakai tangan itu. Mm-mm. Emang kalau ya umroh pakai tangan, Ustaz. Oh iya, kalau maksudnya pakai kebijakan maksudnya. Kan Power ada ya, dinasnya, polisi misalnya, penegak hukum, kan dia harus ini. lebih tinggi posisinya gitu ya Ustaz. Ada tugasnya. Ada hukum yang ngatur ya, Tat, Ada yang maksudnya. kemudian itu kan ada hadisnya. Fal yughayyiru biyadihi kan. Tapi itu maksudnya wewenang itu. Dia berwenang di ruang publik gitu. Pejabat publik lah. Ada babnya kok dibahasnya, ada kitab khusus membahas tentang tema amar ma'ruf nahi munkar, itu dibahas itu. Detail itu bahasannya. Karena itu Soalnya nanti ada hubungannya dengan halaman berikutnya tuh Ustaz, ada lagi kan diulang lagi ya. Kuntum khairu ummat itu. oh ya, ada. Tapi itulah tadi, bukan di ayat ini sih kayaknya. Ada di ayat lain itu. Di berikutnya. Ya. Ya, tadi sudah tuh. Tadi sama siapa 10. tadi terakhir? Sudah bersembilan. Lalu Ustaz tadi. Iya, lanjut lagi. Tadi Bu Yus ya? Ya, lanjut lagi Bu. Ini ada nih Bu Karunia yang menyimak-nyimak. Bu ini, Bu Nini, silakan Bu Nini. Wala takunu. 10. Ada Bu Nini. Wala dan janganlah takunu kalian menjadi alladzina seperti orang yang tafarroku bercerai-berai, wakhtalafu kalian berselisih, min dari ba'di sesudah ma apa yang ja'ahum datang pada mereka, Ja'ahum ya, datang pada mereka, betul-betul al-bayinat, bayyinati bukti-bukti. wa ulaika dan mereka itu lahum pada mereka azab azim yang berat. Iya, azim yang besar, yang wala takun itu larangan. Jadi kalladina tafarraqu itu berarti sindiran. Ya, siapa sih yang disindir? Jangan kalian seperti orang yang bercerai-berai, itu maksudnya ahlul kitab sebelum umat Islam. Itu baik Yahudi, Nasrani ya. Musuhan di dalam satu grup agama itu tafarraqu. Jadi Yahudi juga berpecah-pecah, banyak sektenya. Nasrani juga banyak sektenya. Saling mengkafirkan. Ya, saling menganggap, orang Yahudi juga saling mengkafirkan sesama Yahudi. Orang Kristen juga saling mengkafirkan sesama Kristen. Sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad tiba, orang Kristen itu sudah saling tafarraqu wakhtalafu. Wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Datang Nabi Muhammad dan umatnya, ya sama aja. Nah, sekarang umat Nabi Muhammad ternyata kayak gitu juga. Saling mengkafirkan. Satu umat mengkafirkan yang lain. Kerjaan umat beragama ternyata sudah terjadi sebelum Nabi Muhammad pun. Ternyata umat beragama itu sudah kayak gitu dari dulu. Nah, sekarang giliran umat Nabi Muhammad udah usianya 1400 tahunan. Ternyata nggak diamalkan umat Nabi Muhammad ayat ini seutuhnya. Karena sesama pengikut Nabi Muhammad mengklaim dialah yang original. Yang satu tidak original. Terjadi juga sama umat Nabi Muhammad. Nauzubillah min zalik. Baik, lanjut Bu Dian.
Tadi sampai mana? Bayinat ya. Iya, ini Yaum. sekarang yauma tabyaddu baru 11. Yauma itu apa tat? Yauma pada hari. Oh yaum ya hari. Iya, hari. Hari di situ bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tapi maksudnya masa. Pada hari atau masa yabdodu ya tabyadu menjadi putih. Iya, menjadi putih. Tabyadu menjadi putih wujuhu wajah-wajah atau muka-muka watas wudu menjadi hitam. Taswaddu menjadi hitam dari kata aswad. Fa'ama maka adapun allazina orang-orang iswaddat membacanya. Iswaddat apa nih Tat? menjadi hitam dari kata aswad tadi. Ya? Itu fil madinya, taswaddu fil mudhari'nya. Menjadi hitam wujuhum wajah-wajah mereka. Kafartum dan mereka apakah kafartum kalian kufur ya kalian tidak beriman. Kalian kufur ba'da setelah imanikum kalian beriman. Fazukul maka rasakan ya zukul azab kalian rasakan, ada kaliannya di situ domir fi'il amr. Azab bima dan apa ya? Dengan apa yang, sebab apa yang? Dengan apa yang kuntum kalian kufur ya. Kalian kafir ya, kalian tidak beriman. Bikin ini cerita ayat ini nanti di akhirat. Di akhirat nanti akan ada orang itu putihnya itu bahasa kiasan ini. Putih itu bukan warna kertas, tapi maknanya gembira. Ada orang gembira, ada orang yang bermuram durja. Bahasanya gitulah. Jadi dipakai hitam dan putih. Nah, siapa yang berhitam mukanya itu adalah orang-orang yang dikata-katain mereka. Kenapa? Apakah kalian kufur setelah iman? Maksudnya kufur setelah iman itu siapa yang dimaksud? Yang dimaksud ini ahlul kitab. Itu bisa Yahudi, bisa Nasrani. Maksudnya mereka kufur setelah kapan berimannya? Sebelum Nabi Muhammad tiba, mereka itu mengimani ada nabi terakhir. Yahudi juga begitu. Nah, Yahudi itu mereka imani ada nabi yang kami tunggu-tunggu. Pas tiba nabinya, aku nggak percaya kalau ini mah. Bukan dia itu. Nah, ini yang disebut beriman, kufur jadi kafir setelah tadinya beriman. Padahal dia tunggu-tunggu tuh. Ini yang jadi mereka yang lebih spesifik yang lebih spesifik yang disindir itu Yahudi, karena orang Nasrani kayaknya iman itu nggak ada. Mereka berpikir kebanyakan orang Kristen sekarang berpikir selesai, Yesus selesai dah, nggak ada yang terakhir lagi. Tapi orang Yahudi ada sampai sekarang, kan orang Yahudi masih menunggu nabi terakhir. Akhirnya nanti nggak datang. Adapun nanti mereka anggap nabi terakhir, tiba-tiba Dajjal itu. Lanjut, Bulina. Wa amma. Tadi apa ya? Tadi baik. 13. Baris 13. Wa amma dan adapun alladzina orang-orang yang ibyadot yang putih ya. Ya, menjadi putih. Itu tadi kiasan ya. Wujuhum muka mereka kafi maka di dalam rahmat Allah. Mereka fiha di dalamnya khalidun, orang-orang yang kekal. Iya. Itu berarti fi rahmatillah itu berarti siapa yang dimaksud ibyaddat wujuhum, yang menjadi putih mukanya, berarti orang yang beriman bahwa Muhammad utusan Allah. Mudah-mudahan kita ini masuklah pasti insyaallah. Jadi
grup yang beriman yang mau low profile, dia merendah dia di hadapan Nabi Muhammad, dia rela dia menjadi follower Muhammad, itu sebuah prestasi kerendahan hati bagi si manusia beriman itu nanti Allah kasihan sama dia. Kasihan sama orang-orang itu. Bentuk kasihan Allahnya berupa apa? Bentuk kasihan Allah itu berupa diampuni dosa-dosanya. Bukan orang baik mereka, banyak juga orang yang berdosa, ada melanggar hak manusia, ada korupsi, babat hutan, memperkaya diri sendiri, itu ada. Tapi dia pengikut Muhammad, masih ada sesuatu kebaikan dia itu. Dia masih tidak ada keraguan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mati membawa dosa. Masih kasihan Allah sama dia. Karena apa? Karena dia itu tadi prestasinya, rela menjadi pengikut Nabi Muhammad meskipun dia orang yang Berdosa. nggak baik-baik amat gitu loh. Masih ada aja kejahatannya sama pengikut Muhammad yang lain. Zolim berarti. Masih menjarah harta orang gitu kan. Nggak kasihan sama orang ketika hidup, mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, dikutuk orang pula lagi. Tapi dia pengikut Nabi Muhammad. Tapi tetap dicuci dulu kan Ustaz ya? Harapannya sih nggak usah, karena rahmatillah itu nggak mungkin kalau rahmat Allah itu ya pasti ya rahmat Allah lah. Kasihan Allah sama dia. Ya. Oh, bisa juga jadi nggak masuk neraka dulu ya? Mungkin karena kan nggak tahu ya Tat ya rahmatnya Allah. Ngapain kalau bisanya nggak dicuci, kan apa pula kita mempersulit, mempersempit yang Allah lapangkan itu. Nah, cuma pasti di surganya pasti beda lah ininya. Hamba-hamba Allah itu kan pasti banyak level hamba Allah itu nanti di surganya. Tapi kalau bicara rahmat Allah, gimana nggak bertolak belakang apa? Dirahmati sih, tapi dibakar dulu. Iya, itu kalau dibakar berarti nggak dapat rahmat. Justru rahmat ini yang besar nih. Jadi mungkin ada orang dapat pahala, kan, tapi nggak dapat rahmat. Mungkin nggak? Kalau dapat, karena kasihan Allah sama dia. Rahmat Allah itu luas. Jangan dipersempit. Karena masuk neraka dulu dicuci, berarti dia nggak dapat rahmat. Iya, nggak dapat rahmat. Iya, pasti nggak dapat rahmat. Makanya kita ini harus mencari rahmat itu. Doa rahmat ya. Rahmat itu yang kita minta sering dalam doa-doa kita kan. Rabbighfirli warhamni, warhamni, banyak. Orang meninggal, Allah maghfir lahu warhamhu ya. Bahkan untuk orang yang sudah meninggal kita bilang almarhum gitu kan. Karena harapan kita supaya dia dikasihani kan. Kita juga begitu pengennya. Artinya apa, Tat? Apanya? Bahasa Arab. Almarhum arti bahasa Arab sesungguhnya almarhum. Yang dikasihani. Dikasihani oleh Allah maksudnya. Iya. Oh, yang Iya. Itu harapan kita. Almarhum ibu saya, almarhum ayah saya, itu yang maksudnya mengandung makna supaya berharaplah seseorang itu dikasihani oleh Allah. Itu maksudnya. Atau kalau kita bilang Allah yarhamu atau yarhamuhullah. Jadi kata rahmatillah itu sesuatu yang luas, jangan kita persempit. Tapi pangkalnya itu tadi, tauhid dan iman menjadi follower Nabi Muhammad. Dikit banget tadi. Hah? Maaf, mau tanya yang tadi Ustaz, yang ibiyat dots itu jadi kata apa ya? Dari kata abiyat. Iya. Fi'il madi. Wazan if'alla itu di fi'il 5 huruf. Kalau ibu tapi ada tak sukunnya karena mu'annas. Karena menceritakan wujuh itu bentuk jamak. Gitu. Kan isim bentuk jamak itu kan dianggap mu'annas. Isim bentuk jamak. Oh iya. Iya. Mu'annas. Isim jamak ya. Isim benda itu kalau jamak itu dianggap mu'annas. Ini kan kata wujuh muka. Misalnya pintu, bab, satu pintu, abwab, pintu-pintu. Jadi abwab itu diceritakan pakai hiya. Oh iya, karena jamak ya. Karena jamak ya. Iswadat, nggak sama ya.
Ini juga fi'il mudhari tabyadu itu pakai tak misalnya. Taknya itu tak fi'il mudhari kan tak untuk mana sih? Untuk hiya. Kalau kalau huwa kan yabdu. Oh iya. Jadi karena muannas ya. Terakhir tadi lengkap udah ya. Tinggal Bu Retno lagi lah pembuka dan penutup. Oke. Tilka itulah ayatullah, ayat-ayat Allah, tatluha, Natslu. Dia tatlu kalian Nah, Tapi natslu membaca kami ya, Kak? membaca. baca ya. Ya. Alaika kepadamu bil haq ya, dengan benar. Dengan Dengan al-haq. benar ya, Kak. Wa mallah dan apa Ma yang tidak. Allah. Oh, ma tidak. Wa dan ma tidak Allah Itu menghendaki. dan Allah tidak gitu ya, Tat. Yuridu menghendaki kalian. Menghendaki apa? Zulman, menghendaki kezaliman. Ya, dulman itu mendolimi lil alamin, seluruh alam. Semua orang, maksudnya semua makhluk ya. Makhluk. Jadi makna natslu itu membaca. Jadi ini membaca itu mengucapkan. Jadi kami membacakan ayat-ayat itu atas engkau. Siapa yang membacakannya? Malaikat Jibril lah pasti. Ya. Malaikat Jibril lah yang mendiktekan Al-Quran itu alaika itu Nabi Muhammad maksudnya, atas engkau wahai Muhammad. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu didiktekan dengan dibaca bersuara. Maka dari kata tilawah itulah tilawah. Jadi kalau kegiatan tilawah, kiroah itu harus bunyi, harus menggerakkan lidah, mulut, tidak melihat teks, baca dalam hati. Bukan itu nggak tilawah, nggak kiroah namanya. Kalau melihat teks, dia buka Al-Quran, ditengokinya, baca dalam hati. Nah itu bacaan itu bukan kiroah, bukan tilawah. Ustaz, kalau tilawah sama kiroah bedanya apa? Apa? Tilawah sama kiroah bedanya? Lebih sama-sama, prakteknya sama, tapi untuk kata tilawah biasanya lebih apa namanya? Apa? Ya berinilah membaca khusus seperti kayak kita juga ya, kaidah-kaidah ya dengan kaidah baca tahsin, tajwid. Gitu. Kalau kiroah? Kalau kiroah ibu mengucapkan kalimat itu kiroah. Mau pakai tajwid atau enggak, mau pakai nada atau enggak, itu pakai nagom atau enggak, itu kiroah. Baca zikir, bacaan doa itu kiroah. Bacaan sholat ya. Oh, tapi kalau baca Quran harus tetap tilawah ya, berarti nggak bisa kiroah. Dua-duanya untuk Al-Quran berlaku, tilawah dan kiroah. Tilawah dan kiroah, ayat Al-Quran itu memahami tilawah ya, Tap. Gimana? Kalau pakai tartil, kok tartil apa? Iya, dua-duanya itu. Kiroah itu lebih general aja, lebih luas makna kiroah. Jadi tilawah itu udah masuk kiroah. Tapi kalau kiroah ya kalau ada orang tilawah disebut dia lagi tilawah, itu berarti udah kiroah dia. Kalau ada orang kiroah ya belum tentu tilawah kan, belum tentu tilawah. Bisa saja dia hanya sekedar. Berarti maknanya lebih luas tilawah ya, Tat. Lebih luas kiroah itu. Kiroah bisa baca buku. Kalau tilawah berarti buat tilawah Quran. Ya biasanya kata talayat itu untuk ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Jadi kayak imam baca ayat di dalam sholat itu tilawah, disebut itu kayak gitu. Ya, tapi kalau misalnya ada orang pidato gitu kan. Tapi kalau melihat baca dalam hati nggak disebut kiroah sih. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad baca dalam hati bahasa Arabnya apa, Ustadz? Nggak ada. Oh, nggak ada.
Oh, Melihat kita kan aja. bilang baca dalam hati. Merenung, merenung. Melihat aja kali. Tat, kalau murojaan itu apa hafalan ya, Tat? Murojaah itu dari kata roja'a. Roja'a itu kembali, Oh, mengulang lagi. Saya istilah murojaah itu roja'a dari kata roja'a, balik lagi, kembali. Maksudnya dia sudah murojaah itu kan dia sudah hafal satu halaman ayat 1 sampai 10. Murojaah itu artinya dibaca lagi dari 1 ke 10 lagi gitu kan. oke. Gitu diulang murojaah. Rujuk tuh daripada bahasa Arab juga. Rujuk juga sudah berpisah dia sama suaminya atau sama istrinya, datang suaminya bilang roja'a, artinya balik lagi dia ke statement awal yang tadinya sudah pisah, roja'a dia balik dia. Meninggal dunia juga roja'a juga, karena tadi datang dari Allah balik kepada Allah lagi, roja'a juga, rujuk sama Allah. Itu mati berarti. Kalau rujuk sama istrinya itu karena bercerai tadinya. Tapi kalau rujuk dari pulang perjalanan ya pulang safar namanya rujuk ya. Istilah roja'a juga. Roja. Ya. Kalau misalnya dia sedang melakukan penelitian rujukannya mana katanya. Itu rujuk juga disebut roja'a. Rujukannya dari mana? Itu dari kata rujuk juga. Bahasa Arab ya, rujukan. Oh, rujuk. Ya, murojaah. Ya, rujukannya mana? Bahasa Arab itu. Ya, itu jadi apa tugas kita di pertemuan ini? Pertemuan ini tugasnya sih ringan-ringan aja, kayak gitu-gitulah. Nah, tuh fiil 3 huruf itu ada 6 wazan. Nah, itulah contoh-contohnya, pelajarilah itu. Nah, ini udah Ibu kerjain ini. Kalau belum dikerjain kita tes pekan depan insya Allah. Dikerjain. Di halaman berapa nih? Ini halaman 13. Halaman 13 itu kerjain. Saya akan dengar hasilnya di pekan depan. Terus di halaman 14 nih buat penambahan pengetahuan ya, yang pernah fiil itu dilihat dari nomor 1. Dari bentuk sigohnya, bentuknya ada madi, mudhari, amar. Fiil ada mujarad, ada mazid. Lihat keterangannya di bawah ya, di halaman 14 ya. 1 sampai 7. Ada yang tidak dipahami nggak itu penjelasannya? Nanti dibaca lagi Ustaz. Besok deh. Gimana? Nanti lagi dibaca dulu. Minggu depan maksudnya. Iya, artinya nanti baca dulu, pelajari, kalau nggak paham baru tanya. Ya. Ini makhluk. Ya. Makhluk. Oh, iya. Pelajari dulu sendiri maksud penjelasan 1 nomor sampai 7 tuh fiil. Ya. Kalau nggak paham nanti siapkan pertanyaan pekan depan insya Allah, panjang umur berkesehatan. Insya Allah, baik Ustaz. Tapi dulu Ustaz pernah ngasih ya lebih lengkap ya Ustaz sampai 8 yang fiil nih. Kayaknya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini aja pun udah lumayan lah kalau udah dipahami. Pusing ini juga. Supaya bisa dipetakan Harus dengan sering baik. Jadi murojaah. begini Ibu ya, Ibu itu belajar ilmu nahwu shorof ini. Terus murojaah Ibu itu terus. harus memetakan memetakan informasi istilah-istilah itu dengan rapi. Kalau enggak Ibu pusing nanti. Ya betul. Betul memang. Organize. Iya, organize dengan benar itu ya. Baik. Ada yang mau tanyakan lagi? Udah cukup. Aman? Tak cukup? Mari kita sudahi pengajian kita.